kelompok 10 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Di sini kami beranggotakan 6 orang dan saya sendiri, Cici Mauli Sofian, sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Melki Santiana sebagai pemateri. Saya Wendri Azhar Putra sebagai pemateri. Saya Muhammad Adi Kurnia sebagai penyaji. Saya Muhammad Egi Pratama sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan sebagai penyaji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Menurut Delianggi, tata usaha ini merupakan suatu kegiatan penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, penggandaan, pengiriman, dan juga penyimpanan. Jadi kegiatan tata usaha ini merupakan kegiatan inti dari sebuah administrasi yang nantinya berguna untuk mencapai suatu tujuan kerja. Dari penjabaran di atas dapat ditarik beberapa pokok-pokok inti tentang kegiatan tata usaha, yaitu yang pertama ialah menghimpun. Menghimpun ini bisa dilakukan dalam bentuk mengumpulkan beberapa informasi atau data, baik itu data yang sudah ada maupun data yang masih berserakan. Selanjutnya ialah mencatat. Mencatat ini dapat dilakukan dengan bentuk tulisan maupun dalam bentuk audiovisual, sehingga nanti jika dibutuhkan dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan juga dikirim atau disimpan. Selanjutnya ialah mengolah di sini ialah mengolah data tersebut ke dalam bentuk keterangan sehingga dapat lebih mudah dipahami gitu. Dan selanjutnya ialah menggandakan atau memperbanyak data tersebut. Selanjutnya mengirim data tersebut kepada unit-unit yang membutuhkan, dan yang terakhir ialah menyimpan data tersebut. Kegiatan tata usaha ini memiliki beberapa ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama bersifat pelayanan, yang kedua ialah berguna dan diperlukan oleh setiap organisasi. Selanjutnya ialah diperlukan oleh banyak pihak, dan yang terakhir ialah banyak menggunakan alat-alat tulis. Kegiatan tata usaha ini berguna bagi pimpinan untuk sebagai pedoman atau acuan dalam mengambil keputusan, dan bagi kepala sekolah kegiatan tata usaha ini berguna untuk mengambil keputusan-keputusan yang nantinya berguna untuk menunjang jalannya pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, dari kegiatan tata usaha yang telah dijabarkan tadi, terdapat 3 peranan penting tata usaha, yaitu yang pertama ialah melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ialah menyediakan berbagai macam keterangan yang berguna bagi pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir ialah membantu kelancaran perkembangan suatu organisasi. Baiklah, mungkin sekian materi diri saya kembalikan. Proses administrasi ketatausahaan atau pesuratan dan kearsipan. Pekerjaan ketatausahaan dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelenggaraan yang terjadi pada suatu sekolah. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan manajemen kurikulum, manajemen siswa, personil, penataan inventaris, surat menyurat, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu administrasi pesuratan. Tata cara pesuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 091/U/1995 tanggal 5 April 1995 tentang pedoman tata pesuratan dan kearsipan pada lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama yaitu jenis surat. Jenis surat terbagi atas 3, yaitu surat dinas, nota dinas, memo, dan juga surat-surat lainnya. Yang B, sifat dan derajat surat. Sifat-sifat surat di sini terbagi atas 4, yaitu surat sangat rahasia, surat terbatas, dan juga surat biasa. Sedangkan derajat surat di sini yaitu dikelompokkan menjadi 3, yaitu kilat, segera, dan biasa. Yang C, pencantuman alamat surat. Alamat surat di sini dicantumkan terdiri pada yang terhormat, contohnya kepada YTH, yang terhormat, nama jabatan, unit kerja, dan juga alamat lengkap. Yang keempat, yang D, kode surat. Kode sini meliputi yaitu kode jabatan, kode unit, dan juga kode perihal. Yang kelima yaitu pemakaian singkatan. Penggunaan dan penulis singkatan dalam penandatanganan surat ini contohnya itu AN atas nama,
dipergunakan jika ingin menandatangani sebuah surat. Yang keenam yaitu atau F, cap jabatan atau juga cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat tertentu, sedangkan cap dinas yaitu cap yang dipergunakan oleh setiap jabatan. Yang G yaitu atau yang terakhir, prosedur pengurusan surat meliputi yaitu penerima surat, pengolah surat, mengirim surat, dan juga pengarah surat. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu administrasi kearsipan. Administrasi kearsipan merupakan sekumpulan naskah atau dokumen dalam berbagai bentuk dan disimpan secara sistematis, dan apabila diperlukan kita dapat menemukan dengan mudah. Karena administrasi kearsipan ini sangat diperlukan karena jika suatu saat nanti kita memerlukan sebuah dokumen itu lagi, kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya kita mencarinya, di mana terletaknya, karena dia sudah disusun secara sistematis dan apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Yang kedua itu azas penataan arsip, yaitu dikategorikan ada 3, yaitu yang pertama sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Yang sentralisasi adalah azas yang pada satu unit. Yang ke desentralisasi yaitu pada organisasi atau unit-unit lainnya, dan yang gabungan itu adalah dan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang selanjutnya adalah sistem penataan arsip. Yang pertama yaitu berdasarkan masalah. Arsip itu akan disusun nanti pada pengarsipannya itu berdasarkan masalah-masalahnya dulu. Yang kedua baru berdasarkan abjad, akan dimulai dari A sampai Z. Yang ketiga berdasarkan tanggal. Nanti juga itu misalnya tanggal 3 dan tanggal 6, maka tanggal 3 dulu baru yang 6. Dan selanjutnya berdasarkan nomor. Di sini juga ada nomor, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama bahwa setiap arsipan itu memiliki nomor. Dan selanjutnya berdasarkan wilayah. Misalnya daerah Sumatera, dari Aceh pertama. Berarti persiapan ini dari yang pertama sudah diselesaikan dengan semuanya, nanti wilayahnya ada juga. Misalnya Aceh, nanti di bawahnya ada Sumatera Utara atau itu. Jadi itu caranya. Yang selanjutnya itu prosedur penataan arsip. Yang pertama meneliti arsip yang akan disampaikan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklarifikasi arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda arsip, menyusun arsip dengan sistem menyimpan menurut pola. Yaitu kalau tidak terlaksanakan semua prosedur arsip ini, maka arsip itu belum boleh diarsipkan karena dia merupakan tidak sempurna. Tidak bisa mengelompokkannya, tidak bisa kita meletakkannya pada suatu tempat yang tepat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tata ruang kantor. Lingkungan kantor merupakan salah satu yang baru diperhatikan dalam perencanaan gedung atau fisik kantor. Penentuan lokasi yang strategis dapat mempermudah dalam penempatannya. Di samping itu, faktor penting yang harus dapat perhatikan adalah faktor lingkungan. Apabila kehadiran suatu kantor tidak dikehendaki oleh lingkungan masyarakat, maka kantor tersebut tidak dapat bertahan lama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mendirikan kantor. Yang pertama, pedoman letak. Kantor merupakan tempat diselenggarakan pekerja, tata usaha yang di dalamnya terdapat pegawai, perabot kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor yang berfungsi sebagai tempat diselenggarakan aktivitas kantor. Maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk kelancaran proses aktivitas kantor. Yang kedua, azas tata ruang kantor. Yang pertama adalah azas jarak pendek. Penataan ruang kantor yang baik mungkin menyelesaikan suatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya. Yang kedua, azas segenap ruang. Azas segenap ruang memungkinkan kita untuk menggunakan ruang semaksimal mungkin, sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan terbengkalai atau tidak terpakai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Egi Pratama akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10. Yang itu yang bagian C, azas perubahan susunan tempat kerja. Penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah disusun tanpa adanya banyak menelan biaya, waktu dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Jadi ruang kantor bersifat fleksibel dan tidak bersifat permanen.
yang di lingkungan fisik. Lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dan kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat menghemat pengeluaran tenaga. Sebagai pegawai menjadi lebih energik dan sehat, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka menciptakan ide atau gagasan yang baru. Yang ketiga, membuat tata ruang dan kantor. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada di sekitar supaya secara efektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan positif terhadap yang sekitar. Yang keempat, menjamin efisiensi kerja yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu D. Peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Peran utama dari seorang guru itu mengatur dan mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional. Guru juga harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Walau bagaimanapun, guru juga melakukan proses ketatausahaan. Dalam lingkup administrasi atau ketatausahaan di sekolah, peran guru sangatlah penting karena peran guru di sana merupakan pembentuk atau pengelola dalam ketatausahaan di sekolah tersebut. Berikut peran guru di dalam bidang ketatausahaan, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, personalia sekolah, menetapkan kebijakan dari sekolah tersebut, mengatur keuangan, dan mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat tersebut. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personil sekolah terutama guru harus ikut serta dan terlibat dalam proses kegiatan ketatausahaan tersebut dengan sistem yang telah dibikin sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus bisa dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan ketatausahaan di sekolahnya itu. Yang pertama itu, guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah, seperti hal-hal berikut: merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang ketiga, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas-tugas mengajar guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Yang keempat, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid tersebut agar proses belajar mengajar itu sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kelima, berperan dalam hal-hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Yang terakhir itu berperan sebagai penerima, penyortir, pencatatan, pengarah, pengelola, penataan arsip pada proses surat menyurat untuk keperluan sekolah tersebut. Baiklah, sedikit materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.